Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Titis Nur Intan Nafisah, NIM 171510501126 dari Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan KKN saya selama 45 hari dari tanggal 1 Juli sampai 14 Agustus 2020. Kegiatan KKN saya bertempat di Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Untuk tema kegiatan yang saya ambil sendiri adalah program pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19. Untuk judul kegiatan saya sendiri itu adalah pemberdayaan hasil laut Desa Sumber Beras melalui program UMKM. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fajar Aji, SSN, MSN, selaku dosen pembimbing lapang saya, karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi ini. Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang latar belakang, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Langsung saja untuk yang pertama yaitu latar belakang. Di sini saya memiliki beberapa latar belakang. Yang pertama yaitu masyarakat Desa Sumber Beras banyak yang bekerja sebagai nelayan dan pedagang hasil laut. Hasil laut ini biasanya oleh UMKM setempat seperti para pedagang kecil atau rumahan langsung dijual kepada masyarakat dalam bentuk hasil laut segar tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu. Kemudian sejak adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan penurunan pada penjualan hasil laut masyarakat Desa Sumber Beras. Nah, kendala tersebut juga dialami oleh mitra saya, yaitu seorang penjual hasil laut yang bernama Mbak Laili. Nah, selain kendala tersebut, kendala lain yang dialami oleh Mbak Laili ini adalah beliau memiliki banyak sekali saingan dalam penjualan hasil laut mentah ini. Nah, kemudian hasil laut ini merupakan material yang mudah mengalami kerusakan apabila dalam penyimpanannya itu tidak benar. Hal ini membuat mitra saya mengalami kesulitan karena tidak bisa mengambil stok jualan yang banyak sehingga beliau tidak dapat memenuhi target penjualan. Kendala-kendala tersebut bahkan sampai membuat Mbak Laili berpikiran untuk menyudahi usaha berjualan hasil laut tersebut. Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, maka saya sebagai mahasiswa KKN menyarankan kepada mitra untuk membuat hasil laut menjadi suatu produk olahan yang siap makan. Selain itu, mitra akan diberikan edukasi tentang pentingnya pengemasan. Juga diberi pelatihan untuk melakukan pemasaran secara online. Mitra di sini juga diajarkan untuk menggunakan jasa ojek online yang beroperasi di desa sebagai sarana distribusi yang aman saat pandemi. Selanjutnya saya akan membahas metode yang saya lakukan pada kegiatan KKN. Metode yang saya lakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan ini, saya melakukan identifikasi permasalahan UMKM yang terjadi di desa dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa penduduk desa dan melakukan survei pasar. Selain melakukan identifikasi permasalahan desa, saya juga mengurus berbagai administrasi terkait dengan perizinan kegiatan KKN di Desa Sumber Beras kepada pihak kepala desa. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan pada minggu ke-1 yaitu analisa lapang, minggu kedua keputusan, minggu ketiga pengemasan, minggu keempat pemasaran, minggu kelima pengiriman, dan minggu ke-6 pembuatan prototipe. Lalu lanjut ke evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan setiap minggunya, serta melakukan kegiatan persuli bersama dosen pembimbing lapang dan menyampaikan kepada dosen pembimbing lapang
apabila terjadi suatu kendala dalam kegiatan. Seluruh kegiatan KKN terstruktur dalam roadmap sebagai berikut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan metode yang telah dirancang sesuai dengan hasil survei yang telah dilakukan, maka kegiatan pemberdayaan hasil laut di Desa Sumber Beras melalui program UMKM ini telah melaksanakan beberapa kegiatan yang dijelaskan dalam uraian berikut. Yang pertama, pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan segala administrasi yang berkaitan dengan perizinan kegiatan KKN di Desa Sumber Beras kepada Kepala Desa Sumber Beras. Untuk kegiatan lainnya, pada tahap perencanaan, saya melakukan analisa kondisi pasar dengan cara mendatangi langsung pasar yang ada di Desa Sumber Beras, yaitu Pasar Sumberayu. Kemudian saya melakukan identifikasi permasalahan UMKM yang ada di Desa Sumber Beras. Teknik yang saya lakukan dalam mengidentifikasi permasalahan UMKM yang ada di Desa Sumber Beras ini yaitu dengan cara melakukan wawancara online kepada beberapa penduduk desa yang sekaligus sebagai pelaku UMKM di desa. Nah, hasil wawancara tersebut nantinya akan dijadikan landasan untuk menentukan siapa mitra yang akan diberi pembinaan. Dan juga hasil wawancara tersebut akan digunakan untuk menyusun kegiatan KKN supaya lebih terstruktur. Kegiatan KKN diurutkan setiap minggunya dan tercantum dalam roadmap. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan di sini saya melakukan beberapa kegiatan yaitu kelas dan juga praktek secara offline di kediaman mitra. Saya melakukan diskusi kepada mitra tentang hasil laut ini akan diolah menjadi bentuk produk seperti apa. Selanjutnya saya melakukan edukasi kepada mitra tentang pentingnya pemilihan kemasan pada produk olahan hasil laut dan juga mengajari mitra cara membuat logo dan melakukan diskusi kepada mitra tentang nama produk yang akan digunakan oleh mitra untuk melakukan pemasaran produk. Kemasan di sini merupakan komponen yang sangat penting karena kemasan dapat melindungi produk dari gangguan lingkungan luar seperti gesekan, benturan, maupun aktivitas biologi yang menyebabkan pembusukan. Pendampingan pembuatan logo sangat penting dilakukan untuk mempermudah mitra dalam melakukan pemasaran. Logo juga penting untuk identitas produk karena dalam logo nanti mitra dapat mencantumkan nama produk. Pelatihan pembuatan logo ini saya lakukan dengan menggunakan aplikasi sederhana yang dapat didownload melalui handphone milik mitra, yaitu aplikasi Canva. Program lain yang saya lakukan yaitu membuat akun promosi dengan platform Instagram. Di sini saya juga melakukan edukasi kepada mitra tentang keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh mitra apabila melakukan pemasaran secara online atau digital marketing. Digital marketing ini akan membuat mitra lebih hemat dalam melakukan pemasaran dan juga akan membuat produk mitra lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang selanjutnya saya melakukan pendampingan kepada mitra tentang bagaimana cara mengoperasikan jasa ojek online sebagai sarana distribusi selama pandemi COVID-19. Dengan adanya peraturan pemerintah tentang pembatasan masyarakat untuk keluar rumah, maka jasa ojek online merupakan suatu solusi yang tepat digunakan sebagai jasa pengiriman produk mitra kepada konsumen. Ojek online yang beroperasi di Desa Sumber Beras sendiri bernama aplikasi Joker. Aplikasi Joker ini dapat diakses melalui Facebook.
Cara pengiriman produk dengan menggunakan aplikasi Joker ini adalah yang pertama, pengguna harus mengirimkan pesan kepada akun Joker di Facebook. Kemudian pemesan akan diarahkan untuk menghubungi call center. Dari call center ini nanti kita akan diarahkan ke nomor call center tingkat kabupaten. Kemudian kita akan diberi suatu form yang berisi keterangan jenis pesanan, alamat pemesanan, dan alamat penerima pesanan yang akan diisi sendiri oleh pemesan. Kemudian nanti ketika barang ini telah sampai pada konsumen, nanti Joker akan mengkonfirmasi kepada pemesan jasa. Program terakhir yang saya lakukan adalah pembuatan prototipe atau perwarupa dari olahan hasil laut. Kegiatan yang saya lakukan pada pembuatan prototipe ini yang pertama adalah berbelanja kebutuhan pembuatan olahan hasil laut di pasar terdekat. Untuk hasil laut yang saya gunakan pada saat pembuatan prototipe bersama mitra yaitu kerang dan udang. Hasil laut yang akan dijual oleh mitra ini nantinya akan diolah menjadi 5 menu olahan, yaitu seafood kuah seblak, seafood saus Bangkok, seafood saus mentega, seafood saus Korea, dan seafood saus Padang. Olahan hasil laut yang telah matang kemudian dikemas dalam plastik berukuran 1 kg dan kemudian dimasukkan ke dalam styrofoam yang telah diberi logo dan nama produk dari mitra. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19 ini secara garis besar mampu memberdayakan UMKM hasil laut Desa Sumber Beras menjadi lebih mandiri dan kreatif. Mitra KKN kini telah dapat memperbanyak jenis produk jualannya sehingga mitra tidak hanya menjual hasil laut mentah saja. Mitra juga mampu mengoperasikan aplikasi-aplikasi smartphone yang berguna untuk mengembangkan usahanya kelak. Seperti aplikasi edit foto dan video, giat-giat digital marketing, serta menggunakan ojek online sebagai sarana distribusi produk kepada konsumen. Kedepannya diharapkan mitra mampu meningkatkan pendapatannya dengan tetap terus melaksanakan edukasi dan praktek-praktek yang telah diberikan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kegiatan KKN. Kesimpulan pada kegiatan KKN ini yaitu pemberdayaan hasil laut yang dilakukan dengan cara pengabdian selama 45 hari ini menghasilkan mitra UMKM yang menjadi tangguh dan kreatif. Mitra mampu memperbanyak jenis produk jualannya sehingga kendala-kendala yang disebutkan sebelumnya menjadi dapat teratasi. Kemudian mitra juga telah memiliki akun promosi, logo, nama produk, serta mampu membuat kemasan yang menarik bagi produk-produk olahannya. Selanjutnya adalah saran. Program pemberdayaan hasil laut oleh UMKM ini diharapkan dapat terus dilanjutkan oleh mitra sehingga kedepannya dapat meningkatkan perekonomian tidak hanya bagi pelaku usaha UMKM tapi juga para nelayan yang ada di Desa Sumber Beras. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.